head. Hai, Irfan bakal coba untuk melihat, tapi kita bergeser karena teman-teman dari Indostar kali ini berhasil untuk mendapatkan beberapa poin. Hingga 3 poin eliminasi ini akan menjadi keuntungan yang cukup untuk daripada tim Indostar. Di sisi lain ada poin lagi yang terjadi, Kampun. Oke, namun kali ini Butterfly masih coba untuk terbang dengan senjata pas-pasan ya kan? Aduh. Karena cuma ini senjata Mizu aja atau mini Uzi yang dimana dia nggak punya helm, karena abu juga masih terpakai dan udah setengah. Dan kita bakal ngeliat teman-teman dari Homeboys yang dimana menyisakan 2 player saja, Butterfly dan juga Faiz, yang bakal coba untuk cabut meninggalkan satu compoundnya. Kita juga bakal melihat apa yang akan terjadi, yang dimana kita bergeser karena teman-teman dari Expand dan juga RRQ harusnya masih kelas. Ada Dudes di sana yang memegang senjata Vector, udah langsung ditekan aja Vectornya, itu single Vector. Tidak double, tapi nggak apa-apa, harusnya masih berdamage juga. Oke, pinter banget kali ini Dudes. Coba untuk buying time, tapi masih ada corrosion grenade yang sudah dilemparkan oleh Exile. Dan ternyata connect mengenai satu orang dari Dudes. Dan Dudes berhasil dieliminasi begitu saja. Aduh, sayang banget. Tapi nggak masalah ya, it's okay. Satu orang yang dieliminasi itu seorang Dudes masih bisa untuk dihidupkan kembali. Sementara kita move kali ini karena POV daripada EVOS Divine yang coba untuk melakukan setup terlebih dahulu karena mereka bertemu dengan tim apa ini? Homeboys ya. Ada Butterfly, langsung saja berjumpa dengan duo dari EVOS Divine. Tidak bisa berbuat banyak, langsung di ending begitu saja. Dan ada juga seorang Kabi yang terlihat di arah atas, namun jaraknya terlalu jauh nampaknya. Jadi dari seorang Ray juga decide untuk mundur dulu mencari yang lebih dekat lagi. Dan ternyata ada tim Flash juga di sini, Kampun. Ada tim Flash, benar saja. Kali ini kita juga bakal ngelihat Bara yang berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Poppy. Poppy mau kemana Poppy? Udah pasti di end begitu saja. 2 poin eliminasi dikantongi oleh EVOS Bara yang baru saja join di EVOS Divine dan sudah memulai performa yang cukup baik harusnya untuk satu tim dari EVOS Divine itu sendiri. Dan kita juga bakal ngeliat satu orang dari Kabi yang di atas atap. Tadi gue juga mau mention Butterfly ya, itu 2 kali dia naik ke atap. Kayak ngapain? 2 kali. 2 kali. Yang pertama dia di atap, senjata Mizu. Abis itu dia turun lagi, dia naik lagi, bahkan tidak memegang senjata apapun. Menurut aku sih dari seorang Butterfly sih udah tahu ya bahwa di sana itu banyak banget orang dan dia juga nggak ada ya no exit way sama sekali lah. Jadi mau gak mau dia harus ngadepin dengan ya mini Uzi aja di tangan. Tapi kita lihat dari seorang Bara ternyata terkena tembakan yang tidak terduga-duga, langsung terjatuh. Ray pun menyusul. Oh my god, tim Heavy coba untuk memporak-porandakan teman-teman dari EVOS Divine. Langsung terkonfirm kill saja 2 poin eliminasi dikantongi kali ini oleh tim Heavy, Kak Bimbul. Yes, namun Aimgat masih coba untuk menghindari tembakan dari seorang Jonah. Bahaya banget, MP5 tim 3-nya bakal mencoba untuk mengganggu sekali. Namun kali ini Aimgat masih coba untuk berputar, bakal akan meninggalkan satu kediaman di mana masih ada tim Heavy bernaung di area sana. Namun Kabi berhasil di take down dengan satu skill yang cukup baik dari Kabi atau satu senjata AUG yang manis banget. Ya, posisinya juga memang tadi gak bisa kemana-mana. Yang nggak bisa kemana-mana tadi dari seorang Aimgat ya terlihat dengan cukup jelas dari arah luar. Dan Ray pun menerima nasib yang sama. Tapi Kabi oke tertangkap oleh seorang Bara. Kali ini satu orang hilang dari tim Heavy. Masih mencoba memberikan serangan balasan. Hasbu tidak bisa menahan ketakuan dari seorang Bara. 2 orang hilang. Namun serangan balasan masuk ke seorang Bara oleh seorang Betan. Dan ia pun berhasil terjatuh. 5 poin eliminasi kali ini dikantongi oleh teman-teman. Setengah XP udah mulai hilang, namun Dir hati-hati Dir, jangan ngelamun Dir. Kocel sudah mulai tersungkur di tangan Dir sepertinya, namun Dir tinggal menyusul. Sayang banget, namun kali ini masih ada Ras dengan 1000 koin ya. Masih bisa untuk melakukan reviving harusnya. Oke, 2 personil. Temannya sudah dilakukan reviving 400 tersisa di tangan Ras dan Ras! Oh my god, Ras, apakah yang terjadi? Ras sudah langsung dihadang dengan 3 orang STM begitu saja. Karamel berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Ras. Masih mencoba untuk mencari sisa-sisa player. Ada yang lagi belanja. Siapa yang lagi belanja? Astaga, itu ada teman-teman Sming habis main di laut. Karena teman-teman dari Falcon sudah berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Nero. Tappingin maju dari Choski, mengganggu sekali dari sisi atas. 2 orang tapi dari Falcon juga berhasil dipulangkan begitu saja. Choski langsung turun. Berupaya untuk melakukan reviving kah? Oke, satu vending machine. 800 kayaknya sudah dimanfaatkan. Karena masih bisa untuk melakukan reviving. Namun teman-teman dari Flash juga berhasil dipulangkan di efek 11 di tangan Expand. Keren banget ya anak-anak dari Expand. Apalagi ada Faiz NKS. Salah. Dan RRQ Kazu kali ini membuka serangan lagi, tapi kita move ke arah POV daripada tim Falcon. Yang melihat LBT itu kamu dari atas ada orang. Aduh. Jangan nongol-nongol
sembrono. Itu pakai helm dulu dong LBT. Nah gitu, sembunyi dulu. Di atas ada Chosky. Chosky ini berbahaya banget, satu snipernya. Oke, Razar ternyata akan dibidik Maal juga. Hati-hati Razar dan Maal, sepertinya Chosky udah mempunyai mata elang dari sisi kanan dan juga kirinya. Dan kita juga bakal melihat satu ternyata langsung di jump shoot dengan LBT dengan double barrel. Dan Chosky bakal mencoba untuk mendapatkan poin. Tapi sulit banget, Peter harus terjatuh untuk kedua kalinya. Jangan sampai ketiga kali nanti dapat piring cantik, Cos. Jangan dapat piring cantik, tapi satu persatu udah mulai diperandakan ya. Ya, sebenarnya pada tim Falcon, misalkan satu player saja. Di sisi lain, PI Sport menjadi element leader kali ini, ya kan? Leader ya, oke. Dan ada tim X-Pan kali ini, X-Roy di Excel memberikan serangan yang bertubi-tubi ke arah satu player daripada tim P, yaitu Nero, yang tidak bisa membuat banyak 8 poin eliminasi. Ini positioningnya juga dari tim X-Pan tadi udah berempat gitu, sedangkan dari tim P-nya tadi Nero sendirian, memang tidak ada peluang untuk melakukan serangan balasan ya. Dan kalau kita melihat adanya open field seperti ini, Reset benar-benar harus disayang-sayang banget dipergunakan semua mungkin. Tapi dari seorang Faiz, MKS ternyata ada unpredictable shot dari arah depan yang membuat dia terjatuh. Satu EVOS Divine pun harus hilang, menyisakan Bara saja. MK bakal coba untuk di-revive, harusnya bisa sih. Masih bisa, dan AMG harus terjatuh lagi dengan flash freeze yang sudah di-stamp oleh teman-teman STE harusnya. Dan Bara masih mencoba untuk menggulung satu super medkitnya. Dua orang sudah tumbang dari EVOS dan udah M aja dulu M. Dapetin poin itu, tapi harus di-stop. Nah, bagus banget dari seorang Bara, 8 poin. Eliminasi sudah dikantongi EVOS Divine, tapi struggle banget posisi Bara sih, nggak akan bisa kemana-mana kalau kata gue ya. Karena teman-teman STE harus dicoba untuk melakukan. Baranya udah kritis banget, 57 XP yang udah tersisa. Dan EVOS Divine. Dan hari ini Yasmin, kenapa sih? Ada aja gitu kan gebrakan. Tapi ada Indostar kali ini. Ya tuh, Saifa terlihat jelas oleh seorang Lim. Langsung hilang, Saifa begitu saja. Bakalan coba diselamatin dulu. Nggak dikasih nafas sama sekali oleh Lim. Tapi ada satu respect wall juga. Dan nggak bisa menghalangi serangan dari seorang Lim. Saifa pun harus hilang begitu saja. Deo nggak sempat untuk nyelamatin Saifa. Maaf Saifa. Maaf, tapi nggak apa-apa. Keren banget. Lim, walaupun tadi sempat ngadu banget aim snipernya sama si Deo. Tapi posisinya Deo, ya walaupun sempat memulangkan beberapa XP dari Lim aja, tapi Limnya masih kuat tuh apa. Pasarnya masih satu tim juga, sedangkan harusnya Deo terusnya sendirian. Tapi somehow Riverstray juga harus dipulangkan di ST ke-8. 7 tim yang tersisa ini masih ada POV dari X-Pan juga yang kita lihat di tengah-tengah dia tuh ada teman-teman dari RRQ, udah pantas untuk langsung di-spam aja teman-teman dari RRQ-nya. Apalagi kali ini Crime bakal coba untuk memutus satu jalan supaya dia tuh lebih lenggang lagi masuk ke dalam zona nyamannya. Dan sekarang kita bakal lihat Legalot menjadi garda terdepan, terus di belakangnya X-Roy juga udah terjatuh begitu saja. Dan kita juga bakal ngeliat di sisi dari Maal di atas Watchtower masih coba untuk spray down dan satu sniper yang bakal mengganggu pergerakan dari X-Man. Legalot masih coba untuk menekan satu MP5 Jeep 3-nya dan Legalot berhasil membungkus satu tim X-Man pulang ke hashtag ke-7. Nice, berhasil X-Pan dipulangkan ke lobby tapi nggak sampai di sana karena kita lihat dari arah Kikatun apakah sudah mencari incaran selanjutnya itu ada Indostar. Beberapa tembakan sudah mulai dilontarkan ke arah kampung yang ditempati oleh Indostar kali ini. Udah terlihat satu orang, awas Ras. Hampir aja tapi ternyata diri yang terkena tembakannya. Beberapa HP hilang nggak ngaruh. Oh nggak ada yang belum hilang ternyata ya. Masih ada tembakan peringatan saja yang masih belum connect. Dari seorang Dudes kali ini melihat adanya pergerakan daripada teman-teman PI Sports Don't Cry. Apakah akan dibuat menangis oleh seorang Dudes? Namun nampaknya ada Glue yang coba di pop out dan cukup baik timingnya sehingga menghalangi serangan yang diberikan oleh seorang Dudes kali ini. Dudes masih mencari posisi dari seorang Don't Cry. Namun nampaknya jaraknya cukup jauh menjadi halangan bagi teman-teman RRQ Kazu. Sementara dari seorang Vitan kali ini dari tim Heavy menerima hujan peluru dari segala arah, berbagai macam orang di sana, berbagai macam tim yang ada di sana maksud gue, yang sudah memberikan serangan demi serangan ke arah seorang Vitan. Ini nggak bisa sih, susah banget. Dan Heavy pun pada akhirnya harus finish di posisi ke-6. Ya walaupun mereka sebenarnya memang orang gitu ya. Iya berbagai macam orang, iya betul sih. Benar nggak salah. Yang berbagai salah, macam serangan sih lebih enak ya. benar, oke. Mana aja yang enak lah. Enak lah. Yang penting Indonesia harus buaya lagi. So kita bakal memantau pergerakan dari teman-teman GW dari sisi atas. Bakal mengganggu pergerakan dari PI Sport Nero-nya di Motorsyukur. Di sisi lain juga Dudes berhasil untuk steal kill untuk mendapatkan satu orang dari Nero. Nice banget untuk teman-teman dari RRQ Kazuso Iza. Dan sisi atas dihujani satu granat.
itu, aduh, Ada glue melter juga ya. kilometer ya, tapi gue ngeliat ya oke lah, bagus lah nembakin Glual yang gak ada orangnya, setidaknya make sure apakah mereka posisinya aman atau tidak. Namun di sisi yang berbeda kalau kita lihat itu Heavy sudah mengamankan satu vending machine, tapi nggak ada orangnya juga. So Heavy kali ini bakal coba untuk bertempur kah atau memang sudah pulang? Harusnya udah pulang tim Heavy. So kita juga bakal ngeliat ada sekitaran beberapa tim yang masih coba untuk crash, yang dimana Maal bakal dihujani dengan Glumeter dari sisi atas oleh Iza, dibalas begitu aja ternyata Glumeternya, dan Neo dari sisi belakang masih coba menahan step. Posisinya masih cukup aman, tinggal kita lihat zonanya bakal secure ke arah mana, namun Maal kali ini menggunakan satu granat. Rogonnya bakal mencoba untuk mengganggu tim-tim yang berada di area compound, Julia. Wah, enak banget sih Hierarchy Kazu di sini dapetin posisi yang cukup nyaman di luar ya. Secara vision mereka lebih luas, ruang gerak juga lebih luas lagi daripada tim lainnya. Tapi kita lihat satu tim, yaitu tim PI Sport yang tadi berhasil dipulangkan ke arah lobby. Misalkan 4 tim aja kali ini. Ada tim Star Wars juga, di mana posisi mereka yang masih belum terbaca. Ada di dalam satu compound yang sama dengan tim Indostar. Sama nampaknya dari seorang Neo, kita lihat kali ini masih mencari posisi jelasnya. Tadi musuh-musuhnya di arah luar, bangun beberapa glual yang bisa melindungi serangan terhadap dirinya. Masih menunggu momen saja, namun di keempat tim ini akan nunggu kira-kira siapa yang duluan keluar. Tapi Iza di arah atas nampaknya nggak bisa bertahan cukup lama sekarang. Ya ini sulit banget sih untuk teman-teman dari Indostar. Mereka harus keluar dan mereka udah ditunggu dengan dua tim, yaitu GOW dan juga teman-teman dari RRQ Kazu. Dan posisinya Iza di atas sudah kritis banget, nggak bisa diselamatkan, dan teman-teman dari STE juga sulit banget untuk mengamankan circle aman. Ya udah, posisinya adalah kali ini Kocal bakal menggunakan Satatsuyanya masuk ke area pertahanan dari GOW. Namun kali ini Kocal berinisiasi untuk mundur begitu aja. Deo harus terkena knockdown, namun kita bakal melihat POV dari Mal yang sendirian mendapatkan satu arah dari Dian. Apakah langsung Dian begitu aja, bagus banget langsung Dian, dan langsung kita bakal lihat Razor udah mulai kritis. Kocal udah langsung tersungkur begitu aja. Neo masih bertahan dari sisi sebelah kanannya, sedangkan Maal masih mencoba untuk mencari celah. Lim berhasil untuk masuk, namun Lim gak bisa bertahan dengan sakitnya zona. Biar masih coba untuk bertahan juga. Oh my god, langsung aja di strike shot. Posisi yang cukup sulit